Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi terkait tentang trigonometri. Kita akan membahas beberapa soal terkait trigonometri. Saya di sini memiliki 5 soal terkait tentang trigonometri yang akan kita bahas secara bersama-sama. Soal yang pertama, A 2000 derajat sama dengan berapa pi? B 2045 derajat sama dengan berapa pi? C 11 10 per 22 pi sama dengan berapa derajat? D 29 8 per 88 pi sama dengan berapa derajat? Nomor 2, tan X sama dengan 16n per 16n dikurangi n jika X berada di kuadran 3. Maka kita akan mencari nilai A sin X dan B cos X. Yang ketiga, di sebelahnya kita lihat ada sebuah segitiga, di mana CD adalah garis tinggi. Tentukan A nilai dari CD dan B luas segitiga ABC. Terus nomor 4, di sampingnya kita bisa melihat sebuah segitiga. Di sini kita akan menentukan A tinggi segitiga ABC, B luas segitiga ABC. Nomor 5, tentukan A koordinat dari M, B koordinat polar dari A apabila A segaris dengan OM, seperti pada gambar di sampingnya. Soal yang pertama, A 2000 derajat. Kita di sini mencari nilai pi-nya, maka rumus yang kita pakai adalah pi per 180 derajat. Berarti 2000 per 180 ini kita sederhanakan dengan dibagi 5. Jadi kita peroleh hasil 400 per 36. 436 ini kita masih bisa sederhanakan lagi dengan dibagi 4. Jadi kita peroleh hasil 100 per 9. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, maka 100 per 9 kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka kita peroleh hasil 11 1 per 9 pi. Jadi hasil dari 2000 derajat itu sama dengan 11 1 per 9 pi. Bagian B sama dengan cara A. Kita di sini diminta untuk mencari nilai pi-nya, maka 2045 derajat per 180 sama dengan 409 per 36. Setelah itu, karena tidak bisa dibagi lagi, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi di sini kita peroleh hasil 11 13 per 36 pi. Jadi bagian B, nilai dari 2045 derajat sama dengan 11 13 per 36 pi. Bagian C, sebaliknya, kita diminta untuk mengubah pi ke dalam derajat. Maka 11 10 per 22 sama dengan 10 per 22 10 per 22 kita sederhanakan terlebih dahulu, dibagi 2, maka kita peroleh hasil 11 5 per 11. Setelah itu kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 126 per 11. Setelah diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka selanjutnya 126 dikali 180 per 11 diperoleh hasil 2061,81 derajat. Jadi nilai dari bagian C ini tadi 2061,81 derajat. Di bagian D sama dengan cara di bagian C, maka 29 8 per 88 pi. 88 per 8 itu 8 per 88 itu kita sederhanakan menjadi 29 1 per 11. Setelah itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 320 per 11. Setelah itu 320 kita kalikan dengan 180 per 11, maka kita peroleh hasil
5236,36 derajat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Tan X sama dengan 16N per 16N dikurangi 16. Jika diketahui X berada di kuadran 3, tentukan A sin X sama dengan B cos X. Nah, di sini yang kita tentukan tuh sin X-nya sama cos X-nya. Nah, segitiganya kita gambar seperti ini terlebih dahulu, dimana sudutnya itu alfa. Setelah itu kita tentukan terlebih dahulu. Jadi tan X itu kan sama dengan depan per samping, berarti dia 16N per 16N dikurangi 1. Jadi di sini 16nya kita coret karena dibagi 16 bagi 16 kan. Nah, jadinya dapatnya N per N dikurangi 1. Nah, sekarang kita tentukan A sin X-nya. Sin berarti dia depan per miring, min N per akar 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah 1. Kenapa dia min? Karena dia berada di kuadran 3, makanya dia min, karena sin di kuadran 3 itu bernilai min. Sekarang kita tentukan di bagian B. B cos X sama dengan min N dikurangi 1 per akar 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah 1. Maka kita Baiklah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga di sini yang ditanyakan CD dan luas segitiga ABC. Ketika CD adalah garis tinggi. Untuk mencari CD sendiri itu kita bisa menggunakan sin 30 derajat sama cos 60 derajat. Jadi di sini sin 30 derajat sama dengan CD per 16. Sin 30 derajat itu nilainya 1/2. Berarti 1/2 sama dengan CD per 16. Nah, jadi di sini CD sama dengan 16/2. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, begitu juga dengan cos, itu hasilnya kan sama. Sekarang B luas segitiga ABC. Kita mencari terlebih dahulu AD-nya. Nah, untuk mencari AD di sini cos 30 derajat sama dengan AD per 16. Cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Berarti 1/2 akar 3 sama dengan AD per 16. Jadi nilai AD di sini kita ketahui. Kita sudah ketahui bahwa 1/2 dikali 16 akar 3. Nah, AD-nya sudah diketahui. Sekarang kita mencari AB-nya. Untuk mencari AB itu rumusnya AD ditambah DB. Jadi untuk DB itu nilainya sama dengan AD, makanya 1/2 dikali 16 akar 3 ditambah 1/2 16 akar 3. Jadi di sini luas ABC sama dengan 1/2 dikali 16 akar 3 dikali 8. Jadi hasilnya sama dengan 64 akar 3. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Soal yang keempat itu di sini kita ditanya A tinggi segitiga ABC dan B luas segitiga ABC. Jadi itu segitiganya yang di atas kita bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Untuk mencari tinggi segitiga ABC, di sini kita menggunakan sin 30 derajat sama dengan T per 16. Sin 30 derajat itu kan diketahui 1/2. Jadi 1/2 sama dengan T per 16.
Jadi kita pindah luaskan menjadi T sama dengan 1/2 dikali 16, hasilnya 8. Jadi tinggi segitiga ABC itu 8. Sekarang B. Untuk mencari luas segitiga, karena alasnya belum ketahui, kita mencari alasnya terlebih dahulu, yaitu AB. Nah, untuk mencari alasnya sini kita menggunakan rumusin 60 derajat sama dengan 16 per AB. Jadi sin 60 derajat itu sama dengan sin 60 derajat kan sama dengan 1/2 akar 3. Terus 1/2 akar 3 sama dengan 16 per AB. Setelah itu di sini kita pindah luaskan menjadi AB sama dengan 16 per 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Maka kita peroleh AB sama dengan 2 dikali 16 akar 3. Jadi di sini kita sudah mengetahui AB-nya, kita rasionalkan lagi dia. Jadi 2 kali 16 per akar 3 itu dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadi kita peroleh hasilnya 32 per 3 akar 3. Jadi kita peroleh hasil seperti ini karena dia hasilnya didapat dari dirasionalkan tadi. Jadi di sini dia diperoleh menjadi 32 per 3 akar 3. Sekarang kita bisa mencari luas ABC-nya. Luas ABC-nya sama dengan 1/2 dikali 32 per 3 akar 3 dikali 8 sama dengan 16 per 3 akar 3 dikali 8 sama dengan 16 sama dengan itu kan kita kalikan, jadi kita dapat hasilnya itu 128 per 3 akar 3. Sekarang untuk soal yang nomor 5, soal terakhirnya. Di sini ditanya koordinat dari M sama koordinat polar dari A apabila A segaris dengan OM. Untuk A itu jawabannya M sama dengan 16,16. Sekarang kita lihat B. B itu kita cari dulu A-nya sama dengan OM dikurangi AM sama dengan 16 akar 3 dikali 16. 6 sama dengan 16 akar 2 dikurangi 1. Nah, kalian bisa lihat sendiri segitiga yang di samping itu. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk nilai A, polar dari A itu apabila segaris dengan OM itu jadi A sama dengan 16 akar 3 dikali 45 derajat. Jadi sekian dari saya, terima kasih.